Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kecil kamar kos sederhana di Bandung. Di balik tirai lusuh itu duduk seorang gadis bernama Nadia, usianya 21 tahun. Mahasiswa tingkat akhir di universitas ternama. Rambut hitamnya terurai sederhana, wajahnya polos tanpa riasan. Ia menatap buku catatan yang mulai lusuh, bekas perjuangan bertahun-tahun menuntut ilmu dengan segala keterbatasan. Di meja kecil, foto ibunya tersenyum hangat, seorang wanita parubaya yang berjualan gorengan di pinggiran jalan, sumber semangat yang tak pernah padam bagi Nadia. Sejak kecil, Nadia dididik untuk percaya pada kekuatan doa dan kerja keras. Ia tumbuh di keluarga miskin, namun kaya akan nilai moral. Ayahnya meninggal ketika ia masih duduk di bangku SMP, dan sejak itu ibunya menjadi tulang punggung keluarga. Setiap kali Nadia hampir menyerah, ibunya selalu berkata lembut, "Nah, ilmu adalah jalan keluar dari semua penderitaan, tapi jangan pernah menjual dirimu untuk pencapaiannya." Kalimat itu tertanam kuat di hati Nadia. Kini setelah bertahun-tahun berjuang dengan beasiswa dan kerja sambilan, ia tinggal selangkah lagi menuju kelulusan. Mimpinya sederhana, menjadi guru, membangun tempat belajar gratis untuk anak-anak miskin di kampung halamannya. Namun di tengah langkah terakhirnya menuju gelar sarjana, bayangan gelap mulai muncul tanpa ia duga. Dunia kampus yang dulu ia anggap suci, perlahan menunjukkan sisi kelam yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari itu suasana kampus tampak biasa saja. Mahasiswa lalu lalang, beberapa sibuk menyiapkan presentasi akhir semester. Nadia baru saja selesai memaparkan hasil penelitiannya di depan kelas. Ia tahu nilainya tidak sempurna, tapi ia yakin sudah berusaha sebaik mungkin. Setelah kelas bubar, dosennya Pak Rendra, lelaki parubaya dengan kacamata tebal dan reputasi tegas, memanggilnya untuk datang ke ruang dosen sore itu. Nadia datang dengan jantung berdebar. Di ruangan itu, aroma kopi bercampur dengan suara kipas angin yang berputar pelan. Pak Rendra duduk di balik mejanya, menatap berkah nilai sambil mengetuk-ngetukkan pulpen di meja. "Nilai kamu kurang, Nadia," ucapnya datar, "tapi mungkin masih bisa diperbaiki." Nada suaranya terdengar ambigu. Nadia mencoba bertanya dengan sopan, namun tatapan mata dosen itu membuatnya gelisah. Ada sesuatu yang tidak beres. Perlahan kalimat-kalimat yang keluar dari mulut sang dosen berubah menjadi tawaran yang menusuk harga dirinya. Sebuah jalan pintas untuk mendapatkan nilai bagus, bukan dengan kerja keras, melainkan dengan pengorbanan yang tak terbayangkan. Darah Nadia mendidih. Ia hanya bisa menatap meja, berusaha menahan air mata. Dunia seakan berhenti berputar. Saat keluar dari ruangan itu, langkahnya gemetar. Di koridor kampus yang ramai, Nadia merasa seolah semua mata memandangnya. Padahal tak ada yang tahu apa yang baru saja terjadi. Dalam hatinya satu hal bergema kuat, "Aku tidak boleh diam." Malam itu Bandung turun hujan deras. Di kamar kos berukuran 3x4 meter, Nadia duduk di pojok ranjang dengan mata sembab. Air matanya jatuh tanpa suara, membasahi buku catatan yang masih terbuka. Hatinya hancur. Dunia yang selama ini ia percaya sebagai tempat menimba ilmu justru melukai harga dirinya. Ia tak tahu harus berbuat apa. Kalau ia diam, ia akan selamanya hidup dengan beban rasa bersalah. Tapi kalau ia melawan, mungkin masa depannya akan hancur. Di tengah keputusasaan, Nadia menatap foto ibunya yang bergantung di dinding. Tatapan itu seperti berbicara. Ia teringat saat kecil, ketika ibunya menolak uang sogokan dari orang kaya yang ingin membeli kios gorengannya. "Kita tidak perlu uang kotor, nak. Rezeki yang halal akan datang kalau kita jujur." Begitu kata ibunya waktu itu. Kata-kata itu kini bergema di pikirannya. Dengan tangan gemetar, Nadia mengambil ponselnya, menatap layar yang retak di ujung. Ia tahu satu-satunya cara untuk melawan adalah dengan bukti. Ia tidak bisa hanya menangis, ia harus bertindak. Keesokan harinya, Nadia mempersiapkan diri. Ia mengenakan baju sederhana dan menyembunyikan ponsel di tasnya.
Hari itu ia bertekad untuk merekam kebenaran. Meski taruhannya besar, ia tahu mungkin ia akan diusir. Mungkin dosen itu akan menghancurkan namanya. Tapi ia tak peduli. Lebih baik kehilangan nilai daripada kehilangan harga diri, bisiknya pada diri sendiri sambil menatap cermin. Malam itu yang kelam berubah menjadi awal keberanian. Hari berikutnya terasa panjang. Nadia datang ke ruang dosen dengan tangan dingin dan jantung berdebar. Ponsel di dalam tasnya sudah menyala dan merekam. Di depan meja, Pak Rendra menatapnya dengan senyum samar, seolah tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Namun kali ini Nadia tidak lagi takut. Ia duduk tegak, berusaha menahan gemetar di ujung jari. "Jadi kamu sudah memikirkan tawaranku, Nadia?" tanya Pak Rendra dengan nada rendah. Tatapan Nadia tajam. Suasana bergetar tapi tegas. "Saya datang ke sini bukan untuk jual diri, Pak. Saya datang untuk belajar. Kalau Bapak mau nilai saya rendah silakan, tapi saya tidak akan melakukan hal kotor itu." Suasana hening. Dosen itu mencoba menyangkal, tapi suara dan wajahnya sudah terekam jelas. Tanpa sepatah kata lagi, Nadia berdiri dan keluar. Di lorong kampus, air matanya kembali jatuh. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan lega. Ia tahu ia baru saja menyalakan api kecil untuk melawan kegelapan besar. Malamnya, Nadia menyerahkan rekaman itu kepada pihak kampus. Awalnya ia takut mereka tidak percaya, tapi kabar cepat menyebar. Satu demi satu mahasiswa lain datang dan mengaku pernah mendapat perlakuan serupa. Dunia kampus yang selama ini diam mulai bergetar. Gerakan mahasiswa lahir dari keberanian satu orang gadis sederhana. Dan di tengah badai isu yang melanda, Nadia berdiri tegak, bukan sebagai korban tapi sebagai pejuang. Setelah laporan Nadia masuk ke pihak kampus, semua berubah begitu cepat. Awalnya hanya segelintir orang yang tahu. Namun dalam hitungan hari berita itu menyebar luas. Grup mahasiswa mulai ramai memperbincangkannya. Ada yang mendukung Nadia sepenuh hati, namun tak sedikit pula yang mencibir. Mungkin dia hanya cari perhatian, mana buktinya benar. Jangan-jangan dia sengaja jebak dosennya. Kalimat itu menusuk hati. Tapi Nadia memilih diam. Ia tahu kebenaran tidak perlu dibuktikan dengan kata-kata, cukup dengan waktu. Sementara itu, pihak kampus mulai melakukan penyelidikan. Pak Rendra dipanggil untuk klarifikasi. Wajahnya tampak dingin di hadapan Dewan Etik. Ia berusaha menyangkal, tapi rekaman yang dibawa Nadia terlalu jelas untuk disangkal. Tekanan mulai datang dari segala arah. Beberapa dosen menasihati Nadia agar menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Ada pula yang mengingatkan bahwa skandal ini bisa menghancurkan nama baik universitas. Tapi Nadia tak gentar. "Kalau saya diam, korban lain akan terus ada," katanya tegas dalam rapat itu. Beberapa minggu berlalu sejak kasus itu mencuat. Kampus berubah. Spanduk berisi ajakan untuk berani bicara terpampang di setiap sudut. Suara-suara mahasiswa yang dulu takut kini mulai berani melapor. Dari hasil sidang etik, keputusan akhirnya diumumkan. Pak Rendra resmi diberhentikan secara tidak hormat dan dilarang mengajar seumur hidup. Ruang kelas yang dulu menjadi simbol ketakutan kini menjadi tempat di mana kebenaran menang. Beberapa bulan kemudian, di hari wisuda, Nadia berdiri di podium mengenakan toga hitam. Namanya dipanggil sebagai mahasiswa teladan atas keberaniannya menegakkan kebenaran. Sorak dan tepuk tangan memenuhi ruangan. Di antara kerumunan, ibunya berdiri dengan mata berkaca-kaca, memeluk kerudungnya sendiri sambil berdoa dalam diam. Saat Nadia mengambil mikrofon, suaranya bergetar tapi penuh keyakinan. "Saya bukan pahlawan. Saya hanya seorang mahasiswa yang tak ingin dia melihat kejahatan. Pendidikan sejati bukan tentang angka di ijazah, tapi tentang keberanian menjaga nilai kemanusiaan." Ruangan hening. Lalu gemuruh tepuk tangan kembali pecah, menggema hingga keluar gedung. Nadia menatap wajah ibunya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama ia tersenyum lepas. Ia tahu perjuangannya tidak hanya mengubah hidupnya, tapi juga membuka jalan bagi perempuan lain untuk berani bersuara.
Ia tidak membalas dengan kebencian, melainkan dengan harapan bahwa dunia pendidikan akan menjadi tempat yang benar-benar aman untuk belajar dan bermimpi. Malam itu, di bawah langit Bandung yang mulai gelap, Nadia menulis di buku catatannya, "Keadilan tidak datang bagi mereka yang diam, tapi bagi mereka yang berani melangkah meski sendirian." Dan dari sana kisah seorang mahasiswa biasa berubah menjadi legenda kecil tentang keberanian. Kisah yang akan terus dikenang oleh banyak hati di negara ini. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Peace out.